doesn't change. His promises never expire. So what remains? Not fame, not wealth, not applause, not even titles. What remains is a heart that honors God, a life that stays faithful when unseen, a yes to God when the world says why bother, a hope that holds to His word when all else uncertain. Because when the noise fades, when the spotlight moves on, when the lights go out, what will remain is Him and His word. Let us hold tightly to the confession of our hope, for He who promised is faithful. Masih dengan tema kita bulan ini, Something Remains. Mari sama-sama kita bangkit berdiri bersama-sama. Firman Tuhan katakan dengan jelas 2 Timotius 1 ayat 7 berkata seperti ini. Sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Sebaliknya roh Allah itu membuat kita menjadi kuat, penuh dengan kasih dan dapat menahan diri. Saya percaya, siapa yang percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita semua? Amin. Dan Dia siap melawat kita dan siap menguatkan kita semua. Mari hari ini hampiri Tuhan dengan satu pengharapan bahwa Dia akan melawat kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Hari ini merupakan hari yang luar biasa kalau kami boleh beribadah Tuhan. Kalau kami masih punya kesempatan untuk memuji dan menyembah-Mu. Bahkan kami punya kesempatan untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu buat kami semua Tuhan. Hari ini kami siap dilawat oleh hadirat-Mu Tuhan. Hari ini kami siap memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Hari ini kami siap Tuhan mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu buat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk beribadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang siap beribadah, mari kita bersama-sama katakan amin. Amin. Selamat sore FJ Bandung. Di tengah hiruk pikuk Bandung hari ini ya. Kita muji Tuhan, meninggikan nama Yesus. Kita mau bilang, hati kami percaya Tuhan. Come on. Parararam pam pam. Parararam pam pam. Parararam pam pam. Katakan sama-sama. Tuhanlah kekuatan. Yes, amin. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota berlin. Semua siap, come on church. Ayo. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu apa? Tak pergi. Yeay! Woo! Pararam pam pam. Katakan, Tuhanlah kekuatan emasku. Yes. Ya gunung batu dan keselamatanku Tuhan. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Come on. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yes, biar dijadi iman kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Gunung beranjak, bumi bergoncang, kami percaya kepada Engkau, Yesus Juru Selamatku. Amin. Come on church. Sama-sama ya. Dengan hatimu katakan, ku mau selalu bersyukur ya Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Yes. Katakan dengan hatimu, takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Hey.
terima kasih ya Tuhan. Hati kami percaya ya Bapa. Tema bulan ini, Something Remains. Minggu terakhir, ibadah terakhir di bulan ini. Sama-sama kita datang kepada Tuhan. Ingat bahwa ada satu yang tidak boleh hilang dalam hidup kita. Apapun kondisimu saat ini ya. Gunung, lembah. Bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan satu rasa aman kami kepada Tuhan. Rasa aman kami kepada satu Allah yang baik, yang setia. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Karena itu ya Bapa, iman kami jemaatmu berkata, I trust in you Lord. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood. For what He did for me on Calvary is more than enough. Katakan jemaat itu. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. Ini iman kami di hadapan-Mu ya Bapa. He will never fail. Oh, perfect submission, all is at rest. All is at rest. I know the author of tomorrow has ordered my steps. This is my story. So this is my story. This is my song. Praising my risen King and Savior all the day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. He will never fail. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Kami mengenal Engkau ya Bapa. Allah, ketika kami mencari, kami pasti mendapatkan Engkau Tuhan. Mari jemaat Tuhan, katakan sama-sama. I sought the Lord. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I katakan sama-sama. Come on church. Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam ya Bapa. Ketika kami mencari-Mu, kami mendapatkan Engkau ya Bapa. Amen. That's why I trust Him. That's why I sought the Lord, and He answered. I sought the Lord. Amen. I sought the Lord. Yes. Let's face the right. Let's face the right. I sought the Lord,
trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. Trust in You, Jesus. Forever and ever, we trust in You, Lord. Selama-lamanya Tuhan, Engkau pegangan kami. Engkau batu karang kami yang teguh Tuhan. Gak ada satu pun yang bisa gantikan Engkau Tuhan. Diam di dalam hadirat-Mu. Tinggal merasakan hadirat-Mu Tuhan. Itu yang kami rindukan Bapa. Karena kami percaya di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ada rasa damai. Damai sejahtera. Ada rasa bahagia. Ada rasa yang gak bisa ditukar dengan apapun Tuhan. Thank you Jesus. Thank you God. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Mari rasakan Tuhan saat ini. Di tempat ini saat ini. Engkau pribadi bersama dengan Dia. Boleh ketemu muka dengan muka. Merasakan hadirat-Nya lebih dan lebih lagi. Kami mau tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Merasakan damai-Mu Tuhan. Merasakan Engkau Tuhan. Dekat dengan kami Yesus. Thank you Jesus, thank you God. Mari jemaat Tuhan sama-sama nyanyikan lagu ini. Ku berdiam dekat Bapa. Ku berdiam dekat Bapa. Semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala Raja. Ku bernyanyi bagi Dia. Korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Mari angkat tanganmu dan nyanyikan lagu ini dengan hatimu. Ada damai dan sejahtera Tuhan. Tinggal dalam hadirat-Mu Bapa. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Sebab lebih baik satu hari tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku bernyanyi bagi Dia. Ku bernyanyi bagi Dia. Korban terindah akan ku sembahkan.
Di dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat. Dalam hadirat-Mu Tuhan. Kasih-Nya. Jemaat Tuhan, sama-sama mau bilang, I worship you God. I worship you. Yes God. There is none like you, Lord. We want to worship you, Lord Jesus. Oh, Prince of Peace. Itu yang kami rindukan, Tuhan. And I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Lord. I worship you. Mari angkat kedua tanganmu. Dan sepenuh hatimu bilang, thank you God. There is none like you God. I worship you Lord Jesus. I worship you Almighty God. Almighty God. Tiada seperti-Mu Tuhan. Yes God. Jesus. There is more I want to do, and I give you praise. Forever and ever, we will give you praise, God Jesus. My righteousness, I worship you. I worship you, Almighty God. There is none like you, God. There is none like you. Come on, sing it out. I worship you, God. With all your heart, with all your soul. I worship you, Almighty God. Almighty God. There is none like you. Oh, Jesus. I worship you. Oh, Prince of Peace. Oh, Raja Damai. Thank you, God. That is what I want to do. And I give you praise. Yes, God. For you are my righteousness. I worship you. I worship you. Almighty, mighty God. There is none like you. There is none like you, Lord. There is none like God. There is none like you, Lord. There is none like you. There is none like you, Jesus. There is none like you, Lord. We honor you. We worship you. We give you all the glory, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Selalu jadi kebanggaan buat kami, Tuhan. Selalu jadi kebahagiaan buat kami, Tuhan. Untuk bisa menyembah Engkau bersama-sama, Tuhan. Terlebih di rumah-Mu saat ini, Tuhan. Kami bersyukur kami punya waktu untuk kami boleh bersekutu. Dan menyembah Engkau, Raja kami. Raja di atas segala raja. Thank you, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. To God be all the glory. Thank you, God. Amen. Silakan duduk, Bapak Ibu. Halo IFJF Bandung, senang sekali pada hari ini bisa bersama-sama beribadah secara online untuk kita memperingati bersama-sama kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus.
Dan saya percaya bahwa setiap kita bisa menikmati semua kebaikan yang kita hari ini bisa nikmati, tidak terlepas dari segala karya yang Yesus lakukan selama dia ada di bumi. Dan kita percaya bahwa kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, bahkan kenaikannya ke atas sorga membuat kita menjadi punya pengharapan yang semakin utuh untuk segala sesuatu yang sedang kita jalani, yang kita sebut iman. Dan saya percaya bahwa iman kita benar-benar akan bertumbuh saat kita bisa melihat gambaran besar dari segala sesuatu yang Yesus lakukan. Dan biasanya orang Kristen banyak sekali berbicara tentang kelahiran atau kematian atau kebangkitan yang mungkin secara mudah kita bisa ambil sebagai sebuah takeaways, untuk sebagai sebuah pelajaran yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita. Tetapi seringkali berbicara tentang kenaikan Yesus Kristus, seringkali kita mungkin agak kesulitan untuk kita mendapati apa sebenarnya Yesus mau kerjakan di dalam kehidupan kita melalui hal tersebut. Tetapi hari ini saya rindu untuk bisa membagikan kepada saudara bahwa sebenarnya kenaikan Yesus Kristus itu memberikan pengharapan kepada kita dan juga memberikan sukacita kepada kita. Karena kita tahu pada akhirnya bahwa Yesus yang kita sembah adalah benar-benar Allah yang berasal dari sorga dan kembali ke sorga. Tetapi dia bukan hanya kembali, tetapi juga dia memberikan sebuah jaminan, pengharapan dan sukacita bahwa setelah kehidupan ini, maka akan ada kehidupan yang lebih baik yang dia sediakan bagi setiap kita di sorga yang kekal. Nah, oleh sebab itu masih di bulan Mei, di mana kita bicara tentang something remains, saya rindu kita sama-sama melihat kembali apa yang sudah kita pelajari 1 bulan ini, bahwa kita melihat bahwa memang perlu ada hal-hal yang kita pertahankan di dalam kehidupan ini. Karena saat kita mempertahankan hal yang memang harus dipertahankan, maka kita akan tetap di dalam identitas yang kuat. Begitu juga di dalam perjalanan kita bersama dengan Yesus, iman kita, pemahaman kita tentang Yesus itu akan membuat kita semakin yakin terhadap identitas kita kalau hal itu benar-benar tertanam kuat-kuat di dalam kehidupan kita. Tetapi yang saya perlu untuk kita mengingat juga bahwa kadang-kadang untuk membuat sesuatu itu bisa remains, untuk sesuatu itu bisa tetap menetap di dalam kehidupan kita, maka seringkali ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Karena kita percaya bahwa segala sesuatu yang bisa tinggal tetap dengan kualitas yang sama, maka pasti ada sebuah action yang mengikutinya. Karena segala sesuatu yang tidak lagi kita lakukan, tetapi kita merindukan untuk segala sesuatu itu bisa tetap dalam kualitas yang sama, saya kira itu hanyalah sebuah impian yang tidak akan tercapai. Oleh sebab itu kalau hari ini kita merindu bahwa Yesus yang kita sembah, segala sesuatu yang baik yang kita hari ini percayai benar-benar tinggal tetap di dalam kehidupan kita, kita perlu untuk melakukan segala sesuatu yang baik. Karena pada akhirnya hal terbaik untuk memelihara sesuatu adalah dengan mengerjakannya. Supaya sesuatu bisa terpelihara dengan baik, maka harus ada usaha untuk memeliharanya. Ada sesuatu yang perlu kita kerjakan, ada sesuatu yang perlu kita usahakan, ada sesuatu yang perlu terus kita lakukan sehingga yang baik itu bisa tetap remains di dalam kehidupan kita dan membuahkan sesuatu hasil yang luar biasa. Oleh sebab itu hari ini saya rindu untuk menutup serangkaian kita di bulan Mei, juga kita sama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus untuk kita mengingat kembali ada hal yang harus remain di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa ini adalah sesuatu yang sangat baik dan dinanti-nantikan oleh setiap kita. Saya akan bacakan terlebih dahulu dalam Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-46. Saya akan mulai. Firman Tuhan berbunyi demikian. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dengan mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Dan hari ini
menjadi tema untuk kita renungkan bersama-sama. Saya berikan tema It's All Along the Way. It's all along the way. Ada hal yang akan selalu kita temui sepanjang perjalanan kehidupan kita. Dan bahkan kalau saya boleh bilang, ini adalah hal yang seharusnya menghiasi kehidupan kita setiap hari. Sesuatu yang harus selalu remain, ada dan dialami di dalam kehidupan semua orang percaya. Terutama melalui bagian yang sudah kita baca hari ini. Kita tahu bersama-sama bahwa ketika murid-murid begitu terpukul ketika mereka mengetahui bahwa gurunya itu akhirnya naik ke atas salib dan mati. Ada beberapa dari mereka harus mengalami begitu banyak pergumulan sehingga Yesus harus menampakkan dirinya selama 40 hari kepada mereka untuk meneguhkan iman mereka. Tetapi bagian yang kita baca bersama-sama bahwa kemudian Yesus akan meninggalkan mereka kembali untuk kedua kalinya. Tetapi ada respon yang berbeda. Ketika Yesus meninggalkan pertama kali, di dalam kematiannya, banyak murid-murid merasa tergoncang. Tetapi di kepergiannya yang kedua, kita dapat melihat bahwa bagian firman Tuhan menutup bahwa mereka semua pulang dengan sangat bersuka cita. Oleh sebab itu saya percaya bahwa seharusnya yang menjadi tanda kehidupan orang percaya setelah kita meyakini bahwa Yesus benar-benar telah terangkat ke sorga, yaitu setiap kita bisa menemukan ada sukacita. It's all along the way. Sukacita selalu ada di dalam semua perjalanan kehidupan kita. Dan kalau saya boleh kasih sedikit brief apa yang terjadi di kitab Lukas, karena saya percaya bahwa kitab Lukas adalah kitab yang sangat luar biasa. Dituliskan oleh seseorang yang sangat berpendidikan tinggi, sehingga kita bisa melihat bagaimana cara tulisannya berbeda dengan ketiga Injil yang lain. Dan saya mau highlight satu hal bahwa Lukas selalu berbicara banyak hal dan memberikan sisi joy di dalam segala kejadiannya. Kalau saya boleh bilang bahwa di kitab Lukas semuanya dimulai dengan hal yang mengejutkan, namun diakhiri selalu dengan kegembiraan besar. Selalu ada joy yang kemudian akan mengakhiri segala pengalaman yang terjadi. Lukas menuliskan bagian awal berbicara tentang Zakaria yang pada saat itu bertugas di bait Allah, tetapi kita bisa melihat kemudian pada akhirnya Zakaria keluar dari tugasnya itu menemui teman-teman yang lain dalam keadaan yang bisu. Tetapi kita tahu bersama-sama bahwa itu semua terjadi karena ada sebuah nubuatan yang diberikan kepada Zakaria bahwa Elisabet istrinya yang mandul itu akan mempunyai anak. Dan anak yang dikandungnya itu bukan anak yang biasa-biasa, tetapi anak yang akan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Juru Selamat. Sehingga pada akhirnya kita lihat ada hal yang luar biasa terjadi yang tidak normal, tetapi kemudian berakhir bersukacita. Lalu kemudian masih di Lukas pasal yang pertama juga berbicara tentang bagaimana Maria bertemu dengan malaikat. Dan dikatakan bahwa kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Ini menjadi sesuatu yang sangat tidak normal. Saya yakin ini sesuatu yang sangat membingungkan bagi Maria. Tapi di pasal yang pertama, Maria kemudian pergi kepada Elisabet dan mendapatkan konfirmasi bahwa betul Tuhan melakukan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan Elisabet, sehingga dia pun mendapatkan keyakinan yang sama di dalam kehidupannya, sehingga Maria pun disebutkan bersukacita. Sehingga kita bisa melihat bahwa awal dan akhir mempunyai sebuah tema yang sama. Ketika murid-murid pada akhirnya menyaksikan guru mereka meninggalkan mereka untuk pergi ke sorga. Lalu kemudian firman Tuhan menutup kembali bahwa mereka semua berbahagia sekali. Oleh itu saya percaya bahwa kebahagiaan harusnya menjadi milik setiap kita yang meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Cuman masalahnya adalah seringkali kita terdistract dengan begitu banyak hal. Sehingga iblis mengambil momen itu, mengambil celah itu untuk merebut atau mencuri sukacita kita. Oleh sebab itu hari ini biarlah kita mempunyai sebuah pandangan yang tepat, karena joy is the result of the right mindset. Kalau kita punya right mindset, kita punya pola pikir yang tepat, maka saya percaya dari pola pikir yang tepat itu kita akan menemukan banyak kebahagiaan yang sedang Tuhan kerjakan. Kalau saya boleh menganalogikan saudara bahwa untuk kita yang punya problem dengan mata, ya, yang memiliki minus atau plus di mata kita, kadang-kadang tanpa alat bantu maka kita akan sangat kesulitan untuk melihat segala sesuatu yang baik. Ya, waktu saya bertemu dengan orang bentuknya seperti apapun, kalau saya nggak pakai alat bantu, saya kira semuanya sama aja.
Ya, mau saudara mau pakai skincare merek apapun, mau berdandan merek seperti apapun, kalau saya nggak pakai alat bantu ini, maka kemudian saya akan melihat semuanya sama saja. Tetapi kalau saya punya alat bantu yang tepat, maka segala yang baik yang ada di depan saya, disajikan di depan saya dapat benar-benar nikmati. Oleh sebab itu right mindset itu sama seperti alat bantu untuk kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Sehingga kita bisa menemukan ada begitu banyak sukacita yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Oleh sebab itu hari ini kita mau sama-sama belajar mindset apa saja yang perlu kita rubah supaya joy itu remains di dalam kehidupan kita dan menjadi bagian kita melalui bagian yang sudah kita pelajari. Saya kembali di dalam ayat yang ke-46 dalam Lukas pasal yang ke-24 dikatakan bahwa katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Saya mau menekankan di sini bahwa waktu Yesus mengatakan bagian ini, segala hal ini sudah terjadi. Yesus sudah melewati masa-masa penderitaan, dia sudah melewati kematian dan dia sudah bangkit. Bahkan dia sudah 40 hari bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Sehingga yang saya perlu untuk garis bawahi di bagian ini bahwa kita akan mendapati joy all along the way karena God will fulfill all that He has said. Percayalah bahwa segala sesuatu yang Tuhan firmankan, percayalah bahwa segala sesuatu yang saudara bisa baca di dalam Alkitab kita, pada akhirnya akan digenapi oleh Tuhan. Oleh sebab itu ini menjadi bagian di mana kita bisa mendapati segala sesuatu bisa membawa kepada kebahagiaan. Karena kita percaya bahwa firman-Nya ya dan amin. Saat kita benar-benar tertanam di dalam firman-Nya, saat kita dengan penuh kesadaran, bersandar kepada kekuatan Tuhan dan berjalan di dalam kebenarannya, maka saya percaya bahwa firman Tuhan yang mengandung begitu banyak janji itu pasti lambat laun akan digenapi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saya percaya bahwa ketika kita memiliki mindset ini, kita akan mengeliminasi begitu banyak asumsi dalam kehidupan. Karena kita percaya bahwa pada akhirnya Tuhan kok yang berdaulat. Pada akhirnya Tuhan kok yang akan membuat segalanya menjadi lebih baik. Kita percaya bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, firman Tuhan mengatakan siapa yang akan menjadi lawan kita. Kalau Tuhan yang membuka pintu, maka tidak ada satupun yang mampu menutupnya kembali. Kalau Tuhan sudah mengangkat, tidak ada satu orang pun yang dapat menurunkannya kembali. Oleh sebab itu, dengan keyakinan itu, bahwa firman Tuhan pasti akan digenapi di dalam kehidupan kita saat kita hidup dalam ketaatan. Maka saya percaya bahwa sukacita, joy itu akan still remains di dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi menjadi orang-orang yang ragu atau khawatir akan masa depan kita. Karena kita tahu bahwa kalau Tuhan yang pegang, maka segala sesuatu yang baik pasti Dia sediakan bagi setiap kita. Dan itulah yang terjadi kepada para murid-murid. Kenapa ketika mereka harus ditinggal kembali oleh gurunya, tetapi mereka bisa pulang dengan bersukacita. Karena mereka tahu bahwa segala sesuatu yang gurunya sudah pernah katakan, ternyata semuanya digenapi secara akurat. Sehingga mereka pun yakin bahwa perjalanan mereka ke depan, Tuhan yang sama, guru mereka, rabi mereka pun akan menggenapi segala yang baik di dalam kehidupan mereka. Sama seperti Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-11 dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Oleh itu percayalah saudara bahwa firman Tuhan iya dan amin. Firman Tuhan pasti digenapi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kalaupun hari ini saudara masih di dalam masa penantian akan penggenapan janji Tuhan itu, tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan dan jangan izinkan iblis mengambil sukacita itu. Karena pada akhirnya yang kita perlu yakini bahwa Tuhan pasti menggenapi apa yang Dia firmankan. Oleh sebab itu saya percaya bahwa joy will remain as we choose our lens. Kadang-kadang kita hanya perlu untuk mengganti lensa kita, mengganti cara pandang kita kepada cara pandangnya Tuhan. Kadang-kadang kita terlalu banyak melihat segala sesuatu yang terjadi hari ini, tapi mungkin kalau saya boleh mengusulkan supaya kita tidak kehilangan sukacita, mari coba ganti lensa kita dengan lensa yang lebih luas. Supaya kita bisa melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih besar. Dan kita melihat bahwa ternyata Tuhan yang setia yang pernah melakukan hal luar biasa di dalam kehidupan kita di masa yang lalu
adalah Tuhan yang sama juga yang memegang hari esok kita. Sehingga saya percaya bahwa itu akan membuat joy kita still remains dalam kehidupan kita. Atau bahkan yang kedua, joy will remain as we refocus our lens. Bukan hanya kita mengganti lensa kita, tetapi juga kadang-kadang kita hanya butuh untuk memfokuskan ulang dari lensa kita, dari cara pandang kita. Seringkali begitu banyak hal yang bisa menjadi distraksi bagi kita sehingga pandangan kita sangat mudah teralihkan. Tetapi biarlah hari ini kita bersama-sama memfokuskan ulang kembali kehidupan kita untuk melihat kepada Yesus yang selalu setia, kepada Yesus yang selalu tersedia bagi kita, kepada Yesus yang tidak terbatas itu. Oleh sebab itu apapun pergumulan kita hari ini, saya percaya bahwa ketika kita benar-benar dapat memandang kepada Yesus yang setia itu, maka saya percaya bahwa kita tidak akan pernah kehilangan sukacita di dalam kehidupan ini. Bahkan ketika kita sedang mengalami hari-hari yang sangat sulit, saya percaya ketika kita dapat menenangkan diri kita dan berdoa, saat kita memfokuskan kembali kehidupan kita hanya kepada Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan pengharapan yang baru kepada kita. Sehingga kita dapat bersukacita dan kita dapat menjalani kehidupan kita tanpa takut dan khawatir karena ada Tuhan di dalam setiap musim kehidupan kita. Yang kedua saudara, di dalam ayat yang ke-47 sampai 48 dikatakan, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kita tahu bersama-sama bahwa Yesus sebelum dia naik ke surga, dia memberikan sebuah mandat kepada kita untuk menjadi saksi bagi banyak orang. Tapi seringkali orang memandang bagian ini menjadi sesuatu yang menjadi beban bagi dirinya. Tetapi saya percaya kalau kita merubah mindset kita, bahwa joy itu akan ada all along the way, karena because we are entrusted to be witnesses. Percayalah bahwa kita bukan hanya diminta untuk melihat segala yang Tuhan sudah kerjakan. Tetapi saya boleh bilang bahwa melalui begitu banyak hal yang kita pernah baca, bahkan orang zaman dulu mengalaminya, ini adalah identitas yang baru diberikan kepada murid-murid, yaitu untuk menjadi seorang saksi. Sebelumnya mereka diberikan begitu banyak identitas, ya, tetapi identitas yang baru diberikan kepada Yesus ketika dia naik ke sorga. Dikatakan bahwa kamu akan menjadi saksi dari semuanya ini. Saya kira akan ada sesuatu yang berbeda rasanya saat kita mengalami sesuatu dan kemudian kita menyaksikannya kepada orang lain. Itu adalah sesuatu yang baik, betul. Tetapi kita harus melihat bahwa di bagian ini kita bukan hanya menyaksikan, tetapi kemudian Yesus sendiri menunjuk kepada saudara dan saya, kepada murid-murid pada saat itu, memberikan sebuah kepercayaan kepada mereka bahwa kamu adalah saksi. Aku menaruhkan semua perbuatanku kepadamu dan aku mempercayakan semuanya untuk kamu saksikan bagi banyak orang. Kalau sebab itu saya percaya bahwa ternyata menjadi seorang saksi adalah sebuah kehormatan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita bukan hanya diminta untuk menceritakan sesuatu yang baik, tapi percayalah bahwa keselamatan di dalam Yesus, apa yang dia sudah lakukan untuk mengampuni dosa kita, itu jauh dari sekedar kata baik. Sehingga kita dipercayakan sebuah kabar yang luar biasa, sehingga seharusnya kita merasa terhormat dan kita bersukacita saat kita melakukannya. Lalu situ saudara percayalah bahwa pada hari ini Tuhan mempercayakan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Dan apa yang dia percayakan? Dia percayakan cerita kehidupannya. Dia percayakan kepada kita sesuatu yang dapat menyelamatkan orang banyak. Dan itu kemudian hari ini ada di tangan kita untuk kita bagikan kepada banyak orang. Oleh sebab itu saudara, saya percaya bahwa saat kita merubah mindset kita soal menjadi saksi, saya percaya kita akan menemukan bahwa ada begitu banyak sukacita yang Tuhan akan berikan. Karena kita bukan hanya menjadi saksi, tetapi kita menjadi saksi yang dipercaya oleh Tuhan kita. Lalu itu biarlah setiap kita dapat menjadi orang-orang yang mampu mempertanggungjawabkan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Dan saya percaya bahwa di dalam perjalanan kita menjadi saksi, akan ada begitu banyak sukacita yang Tuhan limpahkan kepada kehidupan setiap kita. Dan yang terakhir saudara, apa yang perlu kita tanamkan di dalam mindset kita supaya joy itu still remains dalam kehidupan kita. Yaitu bagian yang terakhir di ayat yang ke-49 dikatakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku.
Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Joy akan ada all along the way because we are never walk alone. Karena kita tidak pernah dibiarkan berjalan sendirian. Lalu sebab itu saudara, ketika Tuhan merindukan saudara dan saya untuk berjalan di dalam ketaatan dan menemukan bahwa di dalam setiap proses firman Tuhan pasti digenapi di dalam kehidupan kita. Saat Tuhan hari ini memberikan kepada kita identitas yang baru, yaitu menjadi seorang saksi yang dipercaya untuk mengabarkan kabar yang baik. Percayalah bahwa di dalam segala proses itu kita tidak akan pernah berjalan sendirian. Karena ada janji Roh Kudus diberikan kepada setiap kita. Dikatakan seorang penolong akan diberikan kepada kita. Berarti kita memang penuh dengan kelemahan dan kita perlu menerima itu sebagai bagian dalam perjalanan kehidupan ini. Kita tidak perlu menjadi orang yang sempurna dulu, baru kemudian kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Tetapi saya percaya bahwa dimanapun kita berada hari ini, di level apapun hari ini kita berada, saya percaya bahwa Roh Kudus yang dicurahkan kepada setiap kita akan memampukan kita untuk menjadi saksi. Untuk kita bisa menghadapi setiap proses. Dan pada akhirnya melihat bagaimana Tuhan yang baik itu mengerjakan bagiannya di dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu percayalah bahwa hari ini Roh Kudus telah dicurahkan bagi setiap kita. Dan itu dimulai momennya saat Yesus pergi terangkat ke sorga. Sama seperti yang dia katakan bahwa lebih baik aku pergi. Karena kalau aku pergi aku akan memberikan penolong yang akan selalu tersedia bagi kita. Kita harus tahu bahwa Roh Kudus yang diberikan kepada kita adalah juga penggenapan dari Allah Immanuel yang selalu bersama dengan kita. Yesus yang tadinya ada secara fisik di satu tempat saja, tetapi hari ini ada Allah Roh Kudus yang berdiam di dalam hati setiap kita. Sehingga dia tidak pernah lagi membiarkan kita berjalan sendirian, tetapi dia yang ada dalam hati kita adalah Tuhan yang akan selalu menuntun langkah kita. Roh Kudus yang akan selalu membawa kita kepada kebenaran. Bahkan Roh Kudus yang akan memberikan keberanian bagi kita, memberikan kemampuan bagi kita untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Oleh itu pada hari ini saudara, percayalah bahwa saat kita merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, kita percaya bahwa bukan hanya ada pengharapan yang diberikan kepada kita, tetapi juga dia meninggalkan sukacita yang besar untuk tetap tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu, kita perlu mempercayai bahwa inilah bagian dari rangkaian pekerjaan Yesus di dalam kehidupan umat manusia. Sehingga saat kita hari ini sedang menunggu kedatangannya yang kedua kali, saat kita menunggu kapan waktunya tiba bagi kita semua mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita di hadapannya, percayalah, di dalam semua perjalanan itu akan ada joy all along the way. Sehingga saya percaya bahwa kita akan benar-benar dapat menikmati kehidupan ini saat kita berjalan dalam sudut pandang Tuhan. Saat kita benar-benar mengarahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Saat kita menyampingkan semua agenda kita untuk menggenapi apa yang menjadi agendanya Tuhan di dalam kehidupan ini. Untuk segala sesuatu ambisi kita taruh supaya pada akhirnya kehendak Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa di dalam hal-hal tersebut yang kita lakukan, pada akhirnya kita akan mendapati bahwa sukacita yang besar pasti akan menjadi bagian setiap kita. Bukan cuma kita, tetapi saya percaya bahwa orang-orang di sekitar kita pun akan pada akhirnya mendapatkan sukacita yang besar melalui kehadiran saudara dan saya. Oleh itu biarlah mari setiap kita bukan hanya berhenti di sini, tetapi kita meyakini bahwa hari ini kita punya tugas yang besar untuk membagikan sukacita yang besar yang telah kita terima terlebih dahulu, supaya orang-orang lain pun menerima sukacita yang besar itu bagi kehidupan mereka, supaya pada akhirnya seluruh bumi akan mendengar tentang Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap kita. Amin. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang baik bagi setiap kami. Engkau Allah yang bukan hanya Engkau datang dan menebus kami, tetapi Engkau Allah yang terus melanjutkan karya-Mu di dalam kehidupan umat manusia, sehingga Roh Kudus diberikan kepada setiap kami, sehingga setiap kami dimampukan untuk melakukan apa yang dulu kami pikir mustahil, tetapi hari ini kami yakin bahwa Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya, untuk memberitakan Injil kepada semua orang, untuk kami bertahan di dalam segala sesuatu yang mungkin terjadi dalam kehidupan ini. Dan kami percaya bahwa itu semua adalah pekerjaan Engkau
pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kami, dan itu yang menjadi bagian setiap kami, dan kami akan bersuka cita di dalam semuanya itu. Terima kasih, kami sekali lagi mengucap syukur dan kami merayakan kenaikan-Mu, sebab kami tahu bahwa suatu hari kelak kami akan bersama-sama dengan Engkau. Engkau telah menyediakan tempat yang terbaik bagi setiap kami, supaya pada akhirnya kami akan meninggalkan segala sesuatu yang fana di bumi ini, dan kami akan bersatu dengan Engkau di dalam kekekalan, di dalam sukacita yang besar. Terima kasih sekali kami mengucap syukur buat segala sesuatu yang baik yang Engkau kerjakan. Kami mengucap syukur untuk setiap firman Tuhan yang bisa kami dengar, yang bisa kami renungkan bersama-sama. Dan biarlah Roh Kudus menolong setiap kami, supaya di dalam keterbatasan kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Pada akhirnya kami percaya bahwa kami akan berjalan bersama dengan Tuhan, dan segala kebaikan Tuhan, segala berkat Tuhan akan mengiring langkah setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan semua doa ucapan syukur kami. In Jesus' name we pray. Amen. Tuhan memberkati kita sekalian.